Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi dengan saya Bu Sri. Apa kabar kalian? Semoga selalu sehat ya. Salam Rahayu, Sakum Dumati. Semoga kalian semua dijauhkan dari sengkolo dan rubedo, dijauhkan dari segala mara bahaya dan petaka, didekatkan dengan segala kebaikan dan keberhasilan. Amin. Teman-teman jangan bosan ya kalau lihat video saya ini. Kali ini saya akan bercerita pentingnya kita itu membangunkan sedulur tua kita. Karena apa? Sedulur tua itu ada pada seseorang. Kalau dia belum lahir itu namanya kakang kawa adi hari-hari. Atau kenapa kakang kawat adi hari-hari? Karena sebelum kita dilahirkan, kawah itu keluar duluan, baru kita susul si jabang bayi, baru hari-harinya keluar. Nah, makanya disebut kakang kawah adi hari-hari. Nah, setelah manusia itu dewasa atau beranjak dewasa, itu manusia juga memiliki pamong. Pamongnya itu Ibu Pertiwi, Bopo Angkoso, Nyai Pamong, Ki Pamong. Jadi Ibu Pertiwi itu adalah bumi sebagai kakak tertuanya dan langit sebagai adiknya. Jadi kenapa hal itu terjadi? Karena gini, manusia itu berasal dari tanah, teman-teman, berasal dari tanah dan akan dikembalikan ke tanah. Terus kenapa apa itu namanya angkasa atau langit itu menjadi adiknya? Karena gini, langit itu dijadikan adik kepada kita karena apa? Langit itu sebenarnya luas, tapi kita tidak bisa mengira luasnya langit itu seperti apa, ya kan? Dan langit itu memberikan kehidupan kepada kita berupa air hujan yang menumbuhkan tanaman. Makanya sebelum kita bepergian, kita diajarkan untuk berdoa bahwasanya Ibu Bumi Bopo Angkoso, Kyai Among, Nyai Among sing ngemong jiwa rohku, yang ngemong jiwa dan ragaku. Saya ingin berpergian, kamu yang di depan, saya yang di belakang. Apapun yang terjadi saya serahkan pada dirimu, kan seperti itu. Artinya apa? Kita sebagai manusia pun diciptakan dengan didampingi satu khorin dan malaikat. Jadi malaikat itu yang datang dari Allah, bagian mencatat amal baik dan amal buruk kita. Khorin itu yang menjaga kita sampai nanti hari kiamat. Nah, khorin sendiri, teman-teman, itu bisa dipanggil dan dibangkitkan. Caranya bagaimana? Cara membangkitkan khorin yaitu dengan tata cara yang bisa kita lakukan, misalnya dengan kita puasa Senin Kemis ataupun puasa di hari kelahiran sehari semalam di hari kelahiran kita. Kalau misalnya kita fotonya hari Selasa Kliwon, berarti Senin malam itu kita sudah mulai puasa. Kalau saya puasa itu dari jam 12 malam hari Senin sampai besok jam 12 malam dari hari Selasa. Jadi begitu, teman-teman. Nah, itu tata cara untuk membangkitkan khorin. Bisa juga kita membangkitkan khorin itu dengan tata cara kita mandi setiap jam 3 pagi. Jam 3 pagi mandi dengan tata caranya yaitu memakai campuran garam kasar. Kalau tidak ada garam kasar, kita bisa pakai garam yang ada di rumah ya, teman-teman.
Jadi tidak diharuskan harus pakai garam kasar. Nah, hal ini terjadi dan saya lakukan, dan alhamdulillah secara perlahan, secara nyata hal itu bisa kita manfaatkan dan kita teman-teman ke dalam keseharian. Nah, koren sendiri teman-teman itu terkadang sangat bermanfaat bagi kita karena koren itu terkadang membantu kita teman-teman. Membantu dalam hal apa? Setiap kita akan ada masalah, setiap kita akan ada musibah, seakan-akan kita akan diberikan firasat atau diberikan pertanda oleh sang korin ini tadi. Jadi terus ada kalanya juga korin ini dia akan membantu kita dikala kita sedang keadaan tidak sehat. Kenapa bisa begitu? Terkadang kita merasa bahwasanya sebenarnya kita mau pergi ke tempat sesuatu tempat, tapi ternyata kita tidak jadi seperti itu. Itu artinya korin kita mengabarkan dan bahwa tempat itu tidak bagus untuk kita. Itu sebenarnya adalah bisikan dari korin. Nah, korin sendiri teman-teman, korin ini terkadang kalau seseorang itu sudah meninggal, maka korin itu akan masih ada di dunia ini teman-teman. Di dunia ini terkadang dia akan mendatangi atau muncul di sekitar orang-orang yang mengenal dia. Makanya terkadang kita bisa melihat misalnya 10-40 hari itu bapak atau ibu kita yang belum meninggal, yang sudah meninggal itu berdiri di tempat biasa beliau ini berdiri. Seperti itu yang saya alami, itu adalah korinnya. Nah, korin itu sebenarnya bisa sangat membantu kita teman-teman, benar, sangat membantu. Caranya yaitu tadi, kita munculkan energinya, kita berikan bahwasanya kita energi korin itu biar muncul dulu, yaitu dengan caranya kita setiap bepergian kita sebut Ibu Pertiwi Bapak Angkoso, kaki pamong nini pamong kang ngomong jiwa ragaku, aku arep lunga, kowe mangkat ning ngarep, aku ning mburimu, nek ana apa-apa monggo sak karepmu, kan gitu. Artinya kita sudah pasrahkan. Jadi kalau ada apa-apa itu yang pamungnya kita itu yang di depan teman-teman, korinnya kita itu yang berada di depan. Nah, yang kedua, kita bisa bangkitkan korin kita itu dengan cara yang puasa tadi, bisa puasa Senin Kemis, bisa puasa weton. Terus yang keempat, ketiga, korin itu bisa muncul dengan cara kita sering mandi di jam 3 pagi dan mandi di jam 12 malam juga bisa. Nah, kembali lagi ke Mbak G sama Mas Andi yang meninggal gotong-gotong kayu itu. Mereka ini sebenarnya meninggal dalam posisi nggak wajar. Jadi jiwa mereka itu sebenarnya, kalau orang yang sudah tahu, jangan kesono sini ya Kak, sini. Yang tahu jiwa mereka itu sebenarnya waktu mereka bengong ataupun mereka mengalami hipotermia, itu jiwa mereka itu tarik menarik teman-teman, tarik menarik. Nah, kalian seharusnya paham. Mungkin enggak sih seseorang itu pergi ke gunung sendirian tanpa pengalaman, terus tanpa ibaratnya pendamping, itu kan sama saja dengan menyerahkan nyawa ya teman-teman, menyerahkan nyawa. Nah,
Perlu diketahui Gunung Lawu itu kalau mengambil korban jiwa itu tidak semua orang itu akan diambil serta merta, itu tidak teman-teman. Jadi Gunung Lawu sendiri adalah memiliki sesuatu ciri khas itu sangat luar biasa. Eyang Lawu pun teman-teman, Eyang Lawu pun mereka yang meninggal di Gunung Lawu itu sebenarnya lebih ke kecerobohan dia, dan yang jelas mereka bisa ditelusurin atau tidak itu terkait dengan perang di lereng Gunung Lawu, yaitu di Bulak Peperangan, di mana Adipati Cepu dan pasukannya menyerang Sinuwun Prabu Brawijaya. Nah, di situ Sinuwun Prabu Brawijaya bersumpah bahwasanya keturunan Ki Adipati Cepu dan orang-orang yang menyerangnya, maka ketika di Gunung Lawu akan dihilangkan ataupun akan dimatikan. Dan sampai sekarang sumpah itu masih terjadi dan masih ada teman-teman. Nah, kita sebenarnya bisa menghindari hal itu asalkan kita bisa menjaga sopan santun dan kepribadian kita jaga, karena bagaimanapun di Gunung Lawu itu adalah tempat sakral, tempat yang banyak tersimpan misteri di dalamnya. Kita nggak bisa menganggap sepele Gunung Lawu itu, karena Gunung Lawu itu gunung purba teman-teman. Gunung yang sudah ada di zaman dahulu, gunung yang sudah ibarat kata tuh zaman Jawa belum ada, itu pun Gunung Lawu sudah ada, yaitu Gunung Lawu itu serpihan dari Gunung Mahameru yang dibawa karena Pulau Jawa waktu itu sedang tidak baik-baik saja. Nah teman-teman, apakah Eyang Lawu itu mengambil seseorang itu dengan sengaja atau tidak teman-teman? Eyang Lawu pun pernah saya bertanya, sebenarnya siapa mereka yang meninggal ini, yang meninggal di Gunung Lawu ini ada rentetannya, ada turutannya dari orang-orang sebelum kalian yang terjadi di Bulak Peperangan, katanya. Oh, jikalau begitu, memang begitu, berarti Gunung Lawu ini memang benar tidak boleh keturunan yang Adipati Cepu atau orang Cepu yang berada di situ untuk datang ke Gunung Lawu, karena karma itu tetap berlaku. Oh iya, karma itu tetap berlaku teman-teman. Nah, kalau kita mau pergi ke Gunung Lawu, sebaiknya sebelum kita menuju puncak, kita sebaiknya ke uluk salam dulu teman-teman. Uluk salam, terus kita memohon agar dijauhkan dari mara bahaya. Dan jangan lupa, kalaupun kalian belum tahu arah atau akan tersesat, kamu panggil yang ngomong jiwa ragamu untuk menjaga dirimu, karena kamu tidak bisa menyembelihkan korinmu, karena korinmu akan selalu bertindak, akan selalu berada di sampingmu, karena korin itu sebenarnya adalah pembantu diri kita, penjaga diri kita yang bisa kita manfaatkan ketika kita sedang tersesat ataupun kita sedang tidak tahu arah teman-teman. Jadi intinya korin itu memang benar-benar sangat bermanfaat dan berguna bagi kita ya teman-teman. Jadi orang-orang akan berpikir bahwasanya korin apa itu, tapi setidaknya kalian harus paham, harus tahu korin itu adalah sesuatu yang ada pada diri setiap manusia, dan itu bisa menjadi penjaga, bisa juga menjadi malapetaka kalau tidak dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Demikian teman-teman, semoga kalian berkenan. Jika tidak berkenan,
Mohon maaf, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.